konsep-konsep farmakokinetik dasar ADME dan parameter farmakokinetik penting. Di sini saya mengambil jurnal dari Pharmaceuticals dengan judul Study of Lipophilicity and Unmet Parameters of New Anti-Cancer Diquinetiazine with Pharmacophore Substituent dengan indeks Q1. Pada jurnal ini disebutkan bahwa lipofilisitas itu memiliki konsep-konsep farmakokinetik dasar ADME dan parameter farmakokinetik penting. Di sini saya mengambil dari jurnal Pharmaceutical dengan judul Study of the Lipophilicity and Unmet Parameter of New Anti-Cancer Diquinetiazines with Pharmacophore Substituents yang terindeks Q1. Dapat dilihat di sini bahwa disebutkan bahwa lipofilisitas itu merupakan parameter penting untuk menentukan farmakokinetik dari suatu obat, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, dan juga toxicity dari obat tersebut. Masalah yang saya timbulkan adalah bagaimana perbedaan derajat lipofilisitas suatu obat mempengaruhi profil farmakokinetiknya secara keseluruhan, mulai dari mekanisme absorpsi, selektivitas distribusi jaringan, dan juga jalur metabolisme hingga rute eliminasinya. Selanjutnya, jurnal pertama saya mengambil dari ACS Medicinal Chemistry Letters dengan judul Systematic Study of Effect of Structural Modification on the Aqueous Solubility of Drug-like Molecules dengan indeks Q1. Di sini disebutkan bahwa struktur yang memiliki solubilitas atau hidrofilisitas yang lebih tinggi itu akan lebih buruk permeability selnya dan juga akan lebih cepat terekresi. Yang kedua dari jurnal International Journal of Molecular Science dengan judul Study on Lipophilicity and Unmet Properties on 1,9 diazepanotiazine with Anti-Cancer Action dengan indeks Q1 disebutkan bahwa yang pertama di sini lipofilisitas itu memiliki peran yang penting transport molekul obat melalui membran biologis. Selanjutnya, lipofilisitas juga mempengaruhi kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan protein plasma di dalam darah. Senyawa yang memiliki lipofilitas tinggi cenderung lebih mudah berikatan dengan protein plasma seperti albumin. Ikatan ini dapat mempengaruhi jumlah obat bebas yang tersedia di dalam sirkulasi sehingga berpengaruh terhadap distribusi obat ke jaringan serta efek farmakologisnya. Selanjutnya, di sini disebutkan nilai lipofilisitas yang terlalu tinggi, misalnya dengan nilai log P lebih dari 5, dapat menyebabkan beberapa sifat yang tidak diinginkan pada suatu obat. Senyawa yang lipofilisis tinggi cenderung memiliki kelarutan yang lebih rendah, sehingga dapat menghambat proses absorpsi di dalam tubuh. Dan juga selain itu, senyawa tersebut juga dapat mengalami akumulasi jaringan. Nah, memiliki ikatan kuat dengan protein plasma serta mengalami metabolisme yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lebih hidrofilik. Selanjutnya, pada akhirnya dapat mempengaruhi efek farmakokinetikinya. Untuk jurnal ketiga dengan judul Jurnal Pharmacology and Therapeutics dengan judul New Insight into the Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Property of Statin dengan indeks Q1. Di sini dapat dilihat ada perbandingan dari struktur obat simvastatin dan juga pravastatin yang memiliki efek farmakologis yang sama, yaitu sebagai obat kolesterol atau dislipidemia. Untuk simvastatin sendiri memiliki struktur yang lebih lipofilik, dapat dilihat dari sini karena ia hanya memiliki 1 gugus hidroksil jika dibandingkan dengan pravastatin yang memiliki 4 gugus hidroksil. Dapat dilihat dari tabel compare-nya. Yang pertama kita lihat di sini ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Untuk yang pertama lipofilisitasnya yang diwakilkan dengan clock P itu dapat dilihat pravastatin yang memiliki gugus hidroksil lebih banyak itu memiliki clock P yang lebih rendah, yaitu minus 0,22 jika dibandingkan dengan simvastatin yang memiliki nilai clock P hingga 4,68. Untuk yang pertama pada absorpsinya Tmax dari pravastatin, karena tadi sudah disebutkan di jurnal sebelumnya bahwa suatu obat yang memiliki lipofilisitas lebih tinggi itu akan terabsorpsi lebih rendah jika dibandingkan dengan yang hidrofiliknya lebih tinggi. Nah, untuk pravastatin ini absorpsinya lebih tinggi untuk Tmax dan juga untuk Cmax dibandingkan dengan simvastatin yang hanya memiliki Cmax-nya 10 hingga 34. Pravastatin bisa memiliki Cmax 45 hingga 55. Untuk bioavailabilitasnya juga lebih rendah. Untuk simvastatin hanya memiliki 5% jika dibandingkan dengan pravastatin memiliki 18%. Selanjutnya di distribusi, untuk ikatan fraksinya pravastatin memiliki ikatan fraksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan simvastatin, yaitu 43 dibandingkan 94.
Selanjutnya, untuk metabolismenya, hepatik ekrasinya itu untuk pravastatin memiliki nilai 46 jika dibandingkan dengan simvastatin yaitu 78. Untuk clearance itu juga pravastatin lebih tinggi 0,81 jika dibandingkan dengan simvastatin 0,45. Untuk ekresinya, pada jurnal yang pertama disebutkan bahwa untuk struktur yang memiliki high solubility itu akan memiliki ekresi yang lebih cepat. Jadi dapat dilihat di sini untuk tes tengahnya, pravastatin memiliki tes tengah yang lebih cepat yaitu 1,3 jam hingga 2,8 jam jika dibandingkan dengan simvastatin 2 hingga 3 jam. Untuk ekresi baik urin maupun feses itu ekresi pravastatin itu lebih tinggi dibandingkan dengan simvastatin yaitu dengan nilai 20 dibandingkan 13 dan 71 dibandingkan 68. Di sini juga disebutkan kecuali pravastatin, statin-statin lain memiliki ikatan protein plasma yang lebih besar. Salah satunya ikatan dengan albumin. Selanjutnya itu di sini juga disebutkan sirkulasi level dari pravastatin itu lebih tinggi dibandingkan statin-statin yang lain. Nah, membuat pravastatin memiliki ikatan plasma yang lebih rendah dan juga distribusi ke jaringan yang lebih rendah dibandingkan dengan struktur statin lain yang lebih lipofilik. Untuk yang terakhir dari jurnal Nyon Schemberg Archive of Pharmacology dengan judul Comparative Pharmacokinetic Evaluation of Nanoparticle Based versus Conventional Pharmaceutical Containing Statin in Antoinic Dyslipidemia dengan indeks Q2. Di sini disebutkan untuk simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin ini memiliki solubility atau hidrofilik yang lebih rendah, yang dimana diwakilkan dengan nilai bioavailabilitasnya yaitu 12%, 20%, dan 5%. Nah, selanjutnya untuk lipofilik statin atau statin yang lebih lipofilik seperti simvastatin ini, permeabilitas ke dalam liver, membran sel liver itu lebih cepat dibandingkan dengan statin yang hidrofilik karena statin yang hidrofilik ini memerlukan transport karin mediate untuk mencapai liver. Di sini ada penjelasan, ada gambaran bagaimana simvastatin yang lebih lipofilik itu lebih cepat menembus ke membran. Untuk tahap A itu tahap awal, membran disusun dari fosfolipid yang dimana warna ungu seperti ubur-ubur itu dan kolesterol yang berwarna kuning. Pada bagian kanan terdapat area yang lebih teratur dan kaku karena kandungan kolesterolnya lebih tinggi. Nah, untuk B, simvastatin mulai terabsorpsi atau masuk ke dalam membran. Molekul simvastatin mulai berinteraksi dengan masuk ke dalam lapisan lipid membran. Karena simvastatin bersifat lipofilik, ia mudah larut dalam bagian lipid membran. Karena bagian lipid membran ini bersifat lipofilik. Jadi, untuk simvastatin yang bersifat lipofilik ini dia lebih cepat masuk dibandingkan dengan pravastatin tadi yang lebih hidrofilik. Nah, selanjutnya C, interaksi dengan kolesterol. Simvastatin mulai mengganggu susunan kolesterol dan fosfolipid di dalam membran. Hal ini menyebabkan perubahan pada keteraturan dan fluiditas atau susunan dari membran. Yang terakhir, yang D, itu distribusi simvastatin di dalam membran. Simvastatin tersebar di dalam membran dan mengubah organisasi lipid membran atau susunan lipid membran, terutama pada area yang banyak kolesterol. Akibatnya struktur membran menjadi berbeda dibandingkan dengan kondisi awal. Nah, gambaran ini menjelaskan bahwa simvastatin yang bersifat lipofilik dapat masuk ke dalam membran sel dan berinteraksi dengan lipid serta kolesterol membran, sehingga mengubah fluiditas dan keteraturan membran.